Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Nuki Istiani. Saya dari kelas 10 TCKT 1, asal sekolah SMK Negeri 1 Ampel Gading. Jadi di video kali ini kita sudah memasuki bab yang kelima nih, yaitu networking pada VMware. Dan ini merupakan materi dari Debian dan Ubuntu Server Administration. Oke, jadi apa sih yang akan dibahas pada bab 5 ini? Jadi pada networking pada VMware ini yang akan dibahas, yang pertama reset MAC address, yang kedua NAT adapter, yang ketiga bridge adapter, yang keempat host only adapter, dan yang kelima atau terakhir adalah LAN segment. Oke, langsung saja kita mulai ke pembahasan yang pertama, yaitu reset MAC address. Langsung saja kita menuju ke VMware-nya. Nah, ini dia tampilan VMware yang pertama ya, teman-teman. Jadi, teman-teman di sini bisa lihat di video sebelumnya kita sudah mempunyai 3 Ubuntu server nih, dimana yang Ubuntu Nuke 1 ini adalah Ubuntu server, yang kedua adalah Ubuntu hasil cloningan dari Ubuntu si server ini. Sedangkan pada Ubuntu yang ketiga ini adalah hasil import pada video sebelumnya. Oke, langsung saja kita mengecek dari 3 Ubuntu server ini. Dengan cara kalian ini klik kanan Ubuntunya, lalu pilih setting, lalu pilih network adapter, dan di sini ada menu advance, kita klik. Nah, di sini kita perlu ingat-ingat nih bahwa pada titik terakhirnya itu yaitu B2. Oke, kita ingat-ingat B2. Ini juga dicek, klik kanan, setting. Nah, di sini yang pada bagian terakhirnya 74 ya, teman-teman. Jadi tandanya bahwa Ubuntu 2 ini sudah berbeda MAC address-nya dari Ubuntu server pertamanya. Oke, kita juga akan cek Ubuntu yang ketiganya juga. Nah, di sini pada bagian belakang itu FC ya, teman-teman. Jadi pada ketiga Ubuntu ini sudah memiliki masing-masing MAC address yang berbeda nih. Nah, jika MAC address punya kalian masih sama, kalian bisa mengklik pada bagian yang generate ini. Bisa kalian klik, lalu nanti dari VMware-nya akan langsung otomatis merubah MAC address-nya atau mereset MAC address-nya. Oke, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu NAT adapter. Langsung saja kita ke topologinya. Oke, kita ingat-ingat konsep dari VirtualBox sebelumnya nih. Jadi, si VirtualBox kan memiliki 2 NAT nih, yaitu NAT biasa dan NAT network. Jadi, jika kita menggunakan NAT, maka kedua server Ubuntu ini akan langsung terhubung ke hidden interface milik dari host OS. Jadi, kedua server ini nggak akan bisa untuk melakukan jalur komunikasi atau saling terhubung. Sedangkan kalau menggunakan NAT network, maka kedua server Ubuntu ini akan terhubung dulu nih ke switch virtual. Jadi nanti kedua virtual mesin ini bisa saling terhubung, tapi kedua virtual mesin ini tidak bisa terhubung ke host OS, dan itu adalah kelemahannya nih, teman-teman. Lalu apa sih bedanya dengan menggunakan VMware ini? Jadi pada VirtualBox tadi terhubungnya ke hidden interface nih. Sedangkan jika pada VirtualBox tadi terhubungnya ke hidden interface, sedangkan di VMware itu
Jika pada VirtualBox tadi terhubungnya ke hidden interface, sedangkan di VMware itu terdapat VMnet 8. Jadi dengan VMnet 8 ini nantinya kedua virtual mesin ini bisa saling terhubung, dan tentunya host OS juga bisa saling terhubung atau bisa ngeping nih. Teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri. Di sini kita sudah menggunakan NAT ya, teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sendiri nih. Di sini kita menggunakan NAT, dan kita juga bisa lihat ke bagian edit, lalu virtual network editor. Dan kalian di sini bisa lihat nih, di sini secara default terdapat. Nah, kalian bisa lihat nih, di sini secara default sudah ada VMnet 8, dan kita juga bisa lihat ke control panel. Lalu network and internet, network and sharing center, dan change adapter setting. Nah, di sini sudah terdapat VMware Network Adapter VMnet 8. Kita bisa klik kanan. Kita bisa klik 2 kali, lalu pilih details. Nah, di sini IP address-nya yaitu 192.168.75.1. Oke, kita balik dulu ke topologinya nih, teman-teman. Jadi nanti IP dari virtual machine kita itu akan sama dengan IP pada VMnet 8-nya nih. Tadi kan IP di VMnet 8-nya 192.168.75.1. Nah, maka pada virtual machine ini juga IP-nya akan sama, yaitu 192.168.75.x, dimana X-nya itu bisa random ya, teman-teman. Langsung saja kita ke VMware-nya. Kita running pada Ubuntu 1 dan Ubuntu 2-nya. Selanjutnya ini kita login terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan komen IP Nah, di sini IP address-nya adalah 192.168.75.130. Jadi IP di sini sudah sama dengan IP yang ada di VMnet 8-nya ya, teman-teman. Oke, di sini kita juga akan cek pada Ubuntu 2 juga. Nah, di sini kita langsung saja komen IP A. Nah, di sini IP address-nya 192.168.75.131. Nah, kita bedakan nih dengan Ubuntu yang satu. Ini pada bagian terakhirnya 130 dan Ubuntu 2-nya 131. Jadi, berarti ini menandakan bahwa IP-nya itu berbeda dari Ubuntu 1 ya, teman-teman. Nah, jika IP milik kalian itu masih sama, kalian bisa nih lakukan dengan cara menghapus IP-nya dengan perintah sudo client -ens33. Nah, jadi pada video sebelumnya di VirtualBox itu kan interface-nya
ENP0S3 nih. Nah, sedangkan jika kita menggunakan VMware ini, maka interface-nya adalah ENS33 ya teman-teman. Masukkan password dari server. Lalu kita akan mengapply kembali atau merequest kembali dengan perintah sudo dh client ENS33. Enter. Lalu lanjut IPA. Enter. Nah, di sini IP-nya sudah kembali muncul dengan berbeda ya teman-teman, yaitu 192.168.75.132. Oke, langsung saja kita akan ping dari Ubuntu 1 ke Ubuntu 2 maupun Ubuntu 2 ke Ubuntu 1. Dengan cara ini kita ping, terus masukkan IP address dari Ubuntu 2-nya 192.168.132. Kita akan cek terlebih dahulu. 132, ya benar. Oke, langsung saja kita enter. Nah, di sini terdapat replay from ya teman-teman. Berarti tandanya bahwa Ubuntu 1 ke Ubuntu 2-nya itu saling terhubung atau mendapatkan jalur komunikasi. Kita bisa menghentikannya dengan CTRL+C. Oke, sebaliknya kita juga akan ngeping dari Ubuntu 2 ke Ubuntu 1 dengan cara ini ping, terus masukkan IP address dari Ubuntu 1-nya ya teman-teman. Bentar, kita lihat terlebih dahulu. Ini 130 192.168.75.130. Enter. Nah, di sini juga sudah terdapat output replay from nih teman-teman. Berarti tandanya bahwa si Ubuntu 2 ini sudah mendapatkan jalur akses komunikasi ke Ubuntu 1-nya. Nah, selanjutnya kita akan coba ping dari virtual machine ke host OS nih teman-teman. Tetapi jika kalian ingin mempraktekkan pada bagian ini, kalian harus dulu nih ke Windows Defender Firewall. Nah, ini juga materinya sama seperti video sebelumnya. Kita harus menonaktifkan Windows Defender Firewall terlebih dahulu. Lalu akan muncul perintah seperti ini. Dan ini kita akan coba ping. Tadi IP dari si host OS-nya yaitu 192.168.75.1 ya teman-teman. Enter. Nah, ini baru akan bisa berhasil ya teman-teman. Nah, lainnya kalian bisa lakukan seperti itu di praktik selanjutnya di Ubuntu 1-nya juga. Jika kalian ingat, tadi kan di laptop kita terdapat firewall nih yang tadi kita buka. Nah, di mana si firewall ini akan melindungi laptop kita agar tidak bisa diping dari luar nih. Jadi, kalau kalian ingin mempraktekkan ini pada materi berikutnya, kalian bisa langsung nonaktifkan Windows Defender-nya seperti tadi. Dan ini juga kita akan menyalakan kembali Windows Defender Firewall-nya, karena kalau masih tetap dimatikan, ini akan membahayakan laptop kita. Selanjutnya kita juga akan ping dari host OS ke virtual machine nih dengan menggunakan command prompt. Nah, di sini langsung saja kita ping
Lalu masukkan IP address dari Ubuntu 1 terlebih dahulu, 192.168.75.130. Enter. Nah, di sini terdapat output reply from, berarti tandanya sudah terhubung ya teman-teman. Lanjut, kita juga akan pin menggunakan Ubuntu yang kedua, pin 192.168.75.132. Enter. Ini juga terdapat reply from, berarti tandanya bahwa si host OS ini bisa mendapatkan jalur komunikasi ke Ubuntu 1 dan Ubuntu 2. Oke, kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu bridge adapter. Langsung saja kita ke topologinya. Jadi teman-teman, dengan si bridge adapter ini nanti itu akan membuat virtual machine kita seolah-olah terhubung ke WiFi yang kita gunakan nih. Kita bisa langsung cek ke control panel, lalu network and sharing center, lalu network and sharing, lalu change adapter setting, dan klik 2 pada WiFi. Nah, di sini sudah terdapat IP address yaitu 192.168.87.215. Jadi nanti si virtual machine ini juga akan mendapatkan IP dari si WiFi ini nih. Dan jika ada laptop lain yang terhubung ke WiFi-nya, jadi nanti si virtual machine ini akan mendapatkan IP dari si WiFi ini juga. Dan jika ada laptop lain yang terhubung ke WiFi-nya, maka si laptop lain ini juga bisa terhubung ke virtual machine-nya teman-teman. Nah, kita langsung ke VMware-nya saja. Oke teman-teman, sebelum kita menyetingnya ke mode bridge, kita harus dulu nih ke bagian edit, lalu virtual network editor, dan ini tunggu. Nah, di sini kita bisa pilih change setting, terus yes. Nah, di sini teman-teman bisa lihat nih, terdapat VMnet 0 dengan tipe bridge. Lalu kita pilih ini menjadi Intel R karena di WiFi saya menggunakan ini ya teman-teman. Jadi ini disesuaikan dengan WiFi kalian masing-masing. Oke, kalau sudah kita apply, kita langsung menyetingnya ke mode bridge dengan cara ini. Klik Ubuntu-nya, lalu network adapter, dan kita buat menjadi mode bridge, lalu oke. Dan bisa langsung kita running nih teman-teman. Oke, ini kita login dan masukkan password dari server kita. Oke, di sini kita bisa mereset IP lagi dengan cara sudo dhclient -rens33. Enter. Dan masukkan password. Enter. Lalu kita bisa meng-add kembali atau meng-apply kembali dengan cara sudo dhclient ENS33. Enter. Dan masukkan perintah IP address. Nah, di sini IP address-nya sudah muncul kembali, yaitu 192.168.87.22.
dimana IP-nya ini sama dengan IP yang ada di WiFi kita ya teman-teman. Jadi si IP ini itu adalah NAT network yang membuat seolah-olah si virtual mesin ini terhubung ke interface bridge di WiFi kita nih. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya ya teman-teman. Nah, oke, kita masuk ke materi yang keempat, yaitu host only adapter. Jadi beginilah topologinya teman-teman. Jadi sama kayak di VirtualBox, fungsi di host only adapter ini untuk menghubungkan kedua virtual mesin ini ke host OS nih. Kita akan mengeceknya di control panel. Seperti biasa, ini network and internet, network and sharing center, change adapter setting. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sendiri nih, terdapat dua VMnet, yaitu VMnet 1 dan VMnet 8, dimana VMnet 8 ini dikhususkan untuk yang NAT saja, sedangkan VMnet 1 ini untuk host only adapter. Dan kita klik dua kali pada VMnet 1 ini, lalu pilih details. Dan di sini sudah terlihat IP address-nya, yaitu 192.168.220.1, dimana nanti pada IP ini akan sama dengan IP yang ada di Ubuntu 1 dan Ubuntu 2 nih teman-teman. Oke, langsung saja kita ke VMware-nya. Lalu kita ke bagian edit, terus VirtualBox network and internet. Nah, di sini kita bisa tahu nih bahwa VMnet 1 ini hanya untuk host only, sedangkan VMnet 8 ini hanya dikhususkan untuk NAT saja. Lalu kita akan menyetingnya menjadi mode host only nih. Ini lalu oke, tidak lupa dengan yang Ubuntu 2 juga kita setting menjadi mode host only. Oke. Nah, kalau sudah, ini bisa keduanya di running. Oke, di sini kita login ya teman-teman. Nah, di sini kita akan mereset IP-nya dengan perintah sudo dhclient winr ens33. Enter, masukkan password. Nah, di sini kita akan meng-add kembali IP-nya dan perintah sudo dhclient ens33. Dan ini langsung comment IP address. Oke, di sini IP-nya sudah muncul ya teman-teman, yaitu 192.168.220.x, dimana IP ini sama dengan VMnet 1 yang kita lihat tadi, yaitu nih 192.168.220.1. Oke, selanjutnya kita juga akan mengecek di Ubuntu 2. Ini sama, ketik perintah seperti tadi, sudo dhclient winr ens33. Enter, enter. Dan ini kita ketik perintah lagi, sudo dhclient ens33. Masukkan komen IPA. Nah, di sini IP-nya juga sudah muncul, yaitu 192.168.220.x.
Dan ini juga IP-nya sama seperti IP yang ada di VMnet 1 tadi. Iya. Nah, oke, jadi ini akan membuat otomatis si virtual machine ini terhubung ke host OS nih. Tapi itu tidak bisa ya teman-teman, karena kalau kalian ingat, kalau kita ping dari virtual machine ke host OS itu tidak akan bisa karena adanya firewall nih. Jadi kalau kalian mau mempraktekkan ini atau mau ngeping dari virtual machine ke host OS-nya, kalian bisa menonaktifkan Windows Divider firewall-nya terlebih dahulu seperti tadi. Oke, jadi kita akan coba saja ping dari host OS ke virtual machine-nya. Dengan cara ini kita ke command prompt atau CMD, lalu kita masukkan ping, dan ini kita masukkan IP address dari Ubuntu 1 terlebih dahulu. Bentar, kita lihat 192.168.220.130. Ping 192.168.220.130. Oke, langsung kita enter. Nah, di sini terdapat output replay from ya teman-teman. Jadi tandanya ini berhasil. Lanjut kita akan ping juga yang Ubuntu 2-nya 192.168.220. Bentar, kita lihat di Ubuntu 2-nya 221.29. Titik 129. Oke, enter. Nah, di sini juga terdapat output replay from seperti tadi. Oke, jadi ini tandanya bahwa si host OS ini bisa ngeping ke virtual machine, yang berarti bahwa ini bisa mendapatkan jalur komunikasi atau bisa saling terhubung satu sama lain. Oke, saya kira pertemuan kali ini kita cukupkan saja sampai di sini. Terima kasih yang sudah menonton ya teman-teman. Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau kalian suka. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.